Dalam menjalani hidup bersosial, kita seringkali bertemu orang dengan beragam perasaan kepada kita. Ada orang yang menerima kehadiran kita, ada orang yang merindukan dan menyayangi kita, ada orang yang membuat kita tertawa dengan sikap humorisnya, namun ada juga orang yang ternyata tidak menerima kehadiran kita. Tentunya kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu menyukai kita. Dibenci atau disukai itu adalah hal yang biasa. Bertemu dengan orang yang membenci kita tentulah tidak mudah, karena kebencian yang ia rasakan belum tentu berasal dari kesalahan yang kita lakukan. Kebencian dari orang tersebut bisa saja karena dia merasa iri dengan kebahagiaan kita, atau ia merasa tidak suka dengan apa yang kita miliki, atau bahkan dia selalu berpikir negatif tentang kita sehingga apapun yang kita lakukan selalu salah di matanya. Menghadapi si pembenci memang tidaklah mudah, karena kalau misalkan kita terbawa emosi marah atau kita terbawa perasaan benci juga, justru itu akan mengakibatkan permasalahan yang tidak berkesudahan. Untuk itu kita perlu melakukan beberapa langkah untuk membalas si pembenci, agar kebencian yang ia rasakan kepada kita bisa mereda, atau ya setidaknya bisa membuat diri kita sendiri tidak terus-terusan makan hati. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk membalas si pembenci adalah kita harus tetap bersilaturahmi. Tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Kalau misalkan dia membenci Anda, bisa saja dia belum mengenal Anda. Dia belum mengerti bahwa Anda orang yang gak layak dibenci. Dia belum benar-benar memahami sifat asli Anda. Bisa saja dengan silaturahmi yang dijalin tadi akan membuat hubungan Anda dan juga dia menjadi lebih baik. Dan dia bisa lebih memahami Anda setelah mengenal Anda. Selain itu, Anda juga perlu untuk berintrospeksi diri. Apakah kira-kira memang ada hal yang salah dari diri Anda? Apakah ada perkataan atau perbuatan yang tidak Anda sengaja melukai perasaannya? Jika setelah Anda ingat-ingat ternyata memang ada kesalahan dari diri Anda, saran saya jangan pernah ragu untuk meminta maaf duluan. Namun apabila setelah Anda pikir-pikir, ya, Anda tidak memiliki kesalahan kepada dia, tapi dia sendiri yang memang menaruh kebencian, atau mungkin dia memang terang-terangan iri kepada Anda, atau mungkin dia memang susah sekali untuk diajak silaturahmi, ya, susah sekali untuk diajak ketemu, diajak ngobrol, dia selalu menghindar, maka solusi selanjutnya adalah balas dia dengan doa. Berikan dia doa terbaik Anda, karena dengan doa terbaik itu semua hal yang ia rasakan, keburukan atau sisi negatif yang ada di pikirannya tentang Anda bisa sirna. Dan tentunya doa baik yang Anda berikan itu akan tertuju kembali kepada Anda. Karena ketika kita berdoa, kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun akan turut mendoakan hal yang sama kepada kita. Untuk itu ketika ada orang yang membuat hati Anda kecewa atau ada orang yang membenci Anda, jangan pernah doakan dia dengan doa yang buruk. Doakan saja ia dengan doa yang baik, karena doa itu akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan hal yang serupa untuk Anda. Berikanlah dia doa yang terbaik agar dia bahagia. Dan dengan kebahagiaan yang ia rasakan bisa menghapus rasa bencinya terhadap Anda. Nah, setelah semuanya Anda lakukan, kemudian si pembenci ini masih terus membenci Anda, saran terakhir dari saya adalah Anda tidak perlu memikirkan kebenciannya. Karena memikirkan kebencian dari si pembenci bisa membuat diri kita menjadi stres, bisa membuat diri kita jadi terjebak dalam perasaan tidak nyaman, perasaan rasa gelisah, perasaan takut, dan membuat diri kita jadi pesimis. Untuk itu, sebaiknya ketika Anda sudah berusaha yang terbaik untuk si pembenci ini namun dia masih membenci Anda, maka ikhlaskan saja.
Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima kita, menyayangi kita. Nah, kalau misalkan dia memang memilih untuk membenci dan Anda sudah berusaha yang terbaik namun masih tetap gagal, maka saran saya fokus saja dengan kehidupan yang Anda miliki. Anda tidak perlu memikirkan terlalu dalam kebencian dari orang-orang yang membenci Anda. Karena kalau Anda terjerumus pada kebencian orang tersebut, nanti bisa membuat diri Anda susah bahagia, mudah stres ya. Anda jadi merasa gelisah dan hal-hal buruk lainnya. Karena kebencian yang orang lain rasakan bisa menularkan energi negatif pada diri Anda. Untuk menamenginya, Anda perlu untuk fokus pada kehidupan Anda. Anda harus terus memikirkan hal-hal lain yang membuat diri Anda bahagia. Yang terpenting Anda tidak memulai untuk menyakiti dia. Anda tidak berusaha untuk membalasnya, ya. Tetap harus sabar dan ikhlaskan kebencian orang tersebut. Hidup terus berjalan meskipun ada dia ataupun tidak ada dia, kan? Nah, Anda juga harus ingat, dipuji tidak akan meninggikan dan dihina tidak akan menjatuhkan. Semua akan baik-baik saja selama Anda terus berbuat baik kepada siapa saja. Nah, itu tadi video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Jika Anda punya tips ya untuk mengatasi orang yang sedang membenci Anda atau Anda punya unek-unek yang ingin disampaikan, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.